Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa sallam. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 1, 2, 3. Fasal fi shadaqah, hadis yang ketiga. Ya Ali, ro'aitu melihat sapa ingsun maktuban ing catatan ala babil jannati ngatasi pintu surga. Kata Kanjeng Nabi, ini tentu pas Isra Mi'raj. Kata Nabi, saya pernah pas Isra Mi'raj itu lihat sebuah tulisan di pintu surga. Jadi di pintu surga itu ada kode di kita, begitu masuk gerbang social distancing, cuci tangan, pakai sabun. Dan di pintu surga juga ada tulisan begitu. Di pintu surga itu ada tulisan begini: anti muharramatun ala kulli bahilin wa akin wa namamin. Anti utai siro, surga, itu tercatat di pintu surga. Nggak tahu surga itu kan 8 atau 7? Surga itu 7 tingkat atau 8? Nah, neraka itu surga 8 lah, sampai situ. Nabi mengatakan anti muharramun, anti utai siro swarga iku muharramatun, diharamkan, ala kuli bahilin, yang atasnya orang yang pelit. Berarti yang pelit itu haram masuk surga. Wa'akin, satu yang nggak bisa masuk surga, pelit. Yang kedua wa'akin, orang yang apa akin? Berani pada orang tua. Orang yang membuat hati orang tua sakit, itu tidak akan masuk surga. Bukan hanya nggak masuk surga, di orang yang berani pada orang tua itu bukan hanya di akhirat, balasannya kontan, di dunia pun sudah banyak tuh kasus orang-orang yang anak yang kemudian membuat orang tuanya menderita. Balasan Allah tidak hanya nunggu di akhirat, di dunia pun udah. Pak zaman Nabi masih ingat kasus siapa? Alqamah. Ingat Alqamah? Bukan masih ingat? Alqamah itu salah seorang sahabat Nabi yang ketika mau mati gak mati-mati, sampai oleh Nabi kemudian mau dibakar. Ternyata salah satunya adalah dia membuat hati ibunya sakit karena dia mementingkan istrinya daripada ibunya. Karena itu kalau Anda nanti jadi istri, harus bisa berbagi dengan ibu mertua. Jangan, saya kan sama sekarang kan suami saya, maka gaji itu harus kepada saya. Lupa bahwa suami kita itu anak dari ibu mertua kita. Itu jangan lupa. Ibunya Alqamah itu dalam riwayat merasa sakit karena Alqamah lebih memprioritaskan istrinya daripada dirinya. Itu loh, sampai merak, mungkin gak terucap, tapi kepikir ibu itu nelongso banget karena anak laki-lakinya ternyata lebih memprioritaskan istrinya. Itu yang kemudian membuat ketika mau nazak, Alqamah itu gak mati-mati, karena dia punya kesalahan pada ibunya. Sampai kemudian Nabi bilang, tolong itu diridokan. Ternyata ibunya gak ridho, tetepan. Akhirnya ya wis, kalau ibunya gak ridho dibakar aja. Sampai kemudian oleh Nabi, para sahabat disuruh cari kayu bakar, mau dibakar. Begitu Alqamah mau dibakar, ibunya, biasanya ibu kan begitu toh, sesakit-sakitnya seorang ibu nggak akan tega melihat anaknya menderita juga. Akhirnya kemudian ibunya meridhokan. Baru kemudian Alqamah bisa meninggal dengan tenang.
Wa akin, kata Nabi, surga itu terharamkan, terlarang bagi orang yang ini. Karena itu Anda biasanya kalau sekarang Anda masih ikut orang tua, biasanya nggak begitu banyak problem. Problem itu ketika kemudian biasanya menikah, di rumah dewe, merasa punya wilayah sendiri, punya apa sendiri, kemudian kita lupa pada orang tua kita. Hati-hati itu, apalagi kemudian kita kalau sudah nikah itu orang tua kita kan menjadi tambah. Satu, orang tua biologis kita yang membesarkan kita, kemudian ada lagi orang tua mertua. Anda ingat orang tua mertua itu juga orang tua. Bukan kemudian lain ngomongi bojone, iku lho bapakmu teko. Enggak. Bapakmu gimana? Banyak toh sinetron paling enggak. Itu loh, Mas. Ibumu itu loh. Loh, kok ibumu? Kita lupa bahwa ibunya suami kita atau ibu mertua kita atau ayah mertua kita itu orang tua kita. Karena begitu kita nikah dengan anaknya, kalau Anda perempuan, kemudian Anda nikah dengan suami Anda, maka bapak mertua itu menjadi mahram selamanya. Anda bisa cerai dengan suami Anda, tetapi Anda tetap tidak bisa menghilangkan kemahroman Anda dengan mantan mertua. Karena itulah mertua itu menjadi orang tua, karena dia menjadi mahram. Yang kita lupa lah ini sinetron. Ibumu, bapakmu. Iki ibuku. Kadang ada yang sinetron, kalau ibu kita yang datang, kita kasih makanan yang enak, tapi lah mertua kita yang datang, segunen tek kabeh. Itu sinetron. Kalau kita pulang ke rumah orang tua kita, sembarang digowo. Tapi kalau kita silaturahmi ke mertua, gak gowo popo. Itu tidak benar. Kita lupa mertua kita itu adalah orang tua kita. Sama, karena podo mahram ya akhirnya. Karena itu wa'akin, berani pada orang tua itu bukan hanya kepada orang tua biologis, tapi juga mertua. Ketika Anda sudah menikah. Kalau kita belajar taklim, belajar Ihya Ulumuddin, kita belajar adabul alim wal muta'alim, orang tua itu tidak hanya orang tua biologis, tapi juga ada orang tua mertua, karena kita nikah dengan anaknya. Masih ada satu lagi, orang tua pada keilmuan. Anda masih ingat Ghazali ngajarkan, gurumu adalah orang tuamu, karena itu teman seperguruan itu adalah saudaramu. Kan gitu toh? Itulah kenapa kemudian di beberapa pondok kemudian kita manggil kiai kita, manggil guru kita dengan abah. Itu ya nggak salah, karena itu sebetulnya orang tua juga, orang tua secara keilmuan. Sehingga kalau Anda podo-podo, misalnya Anda sama-sama mondok di sini, kemudian maka teman sekamar, sepondok itu adalah saudara. Film Cina toh. Kakak pertama, kakak kedua, biasanya film-film Cina. Maka kemudian orang tua kita menjadi 3. Orang tua keilmuan kita, orang tua biologis kita, orang tua musyawarah kita. Itu karena pernikahan. Ngelak nikahe enek 1, enek 2, enek 3, berarti orang tuanya akeh. Berarti ada banyak hal yang harus kita jaga. Katakan Nabi, surga itu diharamkan 1 bagi orang yang pelit. Yang kedua, orang yang berani pada orang tua. Yang ketiga adalah wanamamin, orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba itu maksudnya mengadu satu orang dengan yang lain, bukan mengadu domba di lapangan. Suka memutarbalikkan. Kadang kita nggak sadar begitu. Sering toh orang nggak sadar. Kita diceritani kok wong kene, Mbak, anu iku lho, koncone sampean gini. Kemudian diceritakno kene. Loh, Mbak, sampean iku lho jarine Mbak iku ngene toh. Akhirnya kan antara si A dan si B ribet.
mungkin tanpa kita sadari kita justru kemudian memperkeruh suasana. Karena itulah hati-hati kita di dalam menyikapi yang sering terjadi itu kan si A dan si B konflik, kita mungkin karena kita teman A dan B, saudara akrab KB pada curhat pada kita. Nah, itu yang kita harus hati-hati, yang kita harus pastikan jangan sampai kemudian sikap kita membuat konflik A dan B menjadi lebih parah. Karena itu kalau kita diajarkan justru adalah untuk islah. Apa islah? Mendamaikan antara dua orang yang lagi problem. Kalau enggak, paling enggak netral aja ya. Aku enggak ngerti. Itu lebih ya, iya mbak, aku ingin ya diceritani samainku. Atau enggak cerita pada dia, tapi cerita koncone. Jangan mudah menceritakan curhatnya teman pada teman kita, karena sangat mungkin yang kita ceritani itu ngomong ke dia dan ngomongannya malah nggak pas, gitu kan? Kita marilah itu nggak mudah ternyata. Ustadz berusaha untuk menjaga tidak cerita curhati orang. Kadang kan banyak juga mahasiswa atau apa yang curhat, mahasiswa curhat tentang dosennya, ya kita dengerin aja. Kita nggak akan ngomong ke dosen, Pak sampean niku lho Pak, ya Allah dirasani mahasiswa. Loh, kan ada kadang mahasiswa yang biasa lah. Tidak hanya S1, S2 juga, S3 juga. Kadang cerita. Ya, kita berusaha untuk menetralisir. Nah, jangan kemudian membuat suasana menjadi lebih keruh. Nah, orang yang maksud saya persoalan gini yang kadang tanpa kita sadari, kita justru mengadu domba. Mungkin tidak sengaja, tapi cerita kita yang suka ngember, ngember ya, ngember no, cerita apa? Karena itulah hati-hati ketika cerita. Apalagi kalau Anda dianggap sebagai orang yang baik, banyak teman yang curhat. Karena kontennya curhat malah diupload status ini, enggak lah, hati-hati ketika karena itu akan sangat mungkin tanpa kita sadari kita akan jadi namimah, jadi mengadu domba. Nah, perilaku itu kata Nabi akan membuat kita tidak akan masuk surga. Mengadu domba, berani pada orang tua, dan bakhil, pelit. Karena itulah kita hati-hati, pelit, berani pada orang tua, dan mengadu domba. Ya Ali, lama kholako nalikane menciptakan sapa Allah al-jannata ing surga qolat ngendika sapa swarga. Ketika pertama kali biyen surga itu diciptakan, surga itu kan sudah ada toh, sudah terciptakan. Karena Nabi Adam pernah di situ. Atau mungkin nanti akan di-upgrade. Kan sangat mungkin tuh surga dan neraka di-upgrade. Karena Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj kan diajak jalan-jalan ke surga juga, melihat surga. Tapi yang pasti kan surga yang nanti akan dimasuki oleh orang yang beriman adalah la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Kenikmatannya belum pernah dilihat orang, belum pernah didengar orang, dan belum terpikirkan. Berarti akan di-upgrade dengan mungkin kayak HP 1, tingkat 2. Nah, nanti yang untuk ini upgrade yang berapa? Ketika Allah itu menciptakan surga itu pernah bertanya, Ya Robbi, 5 kholaqtani. Ya Robbi, ya Robbi, 5 untuk siapa kholaqtani menciptakan sapa Tuhan ingsun. Kata surga, ya Allah, saya ini diciptakan untuk siapa? Pada lagu, aku ini terlahir untuk siapa? Nah, lagu ini tante. Ini kok gak jelas-jelas. Ini sebetulnya untuk siapa? 5 kholaqtani, untuk siapa aku diciptakan? Qala jawab sapa Allah Ta'ala, surga itu 1, likuli sahyin, untuk orang yang sahih. Sahih itu dermawan. Orang yang sahih. Dermawan ya. Dermawan itu bukan boros loh ya. Kok kabeh barangnya kayak nih. Saya pengen dermawan, kabeh kayak enggak. Sayyidina Ali ngendika gini, kalau Anda bisa belajar di kitabnya Sayyidina Ali itu, beliau mengatakan berperilaku dermawanlah, tapi jangan boros. Itu tuh boros dengan dermawan.
berperilaku apa namanya? Bahasa Jawa ini gemi itu apa? Gemi. Hemat. Nah, berperilaku hematlah tapi jangan pelit. Ustaz, saya ini kan hemat. Nanti kabeliannya kan dikai. Bukan. Nabi Sayyidina Ali ngajari kita berperilaku hematlah tapi jangan pelit. Berperilaku dermawanlah tapi jangan boros. Nah, kita paham mana dermawan, mana boros, mana pelit, mana hemat. Saya kira Anda paham. Pak blonjo biasanya kan nuwowo sampai kapok sing dodol. Jadi alasannya hemat. Kan gitu tuh biasanya pinter nowo kan ibu-ibu. Yang perempuan pinter nowo. Kalau Ustaz kan nggak bisa nowo. Piro Pak? Sak menten ya wis. Kita kadang sungkan nowo. Nah, lah ibu kan wis cilik sik ditowo. Kadang kita sungkan lae sing dodol wis mbah-mbah, wis sepuh, kate nowo iku. Kok montok cik nowo kok katego mau nowo. Ya lah sing dodol cik enom ya towo sampe ya sik monggo lah. Tapi lae sepuh kan sungkan kita nowo. Mosok wis dodol sepuh sing dodol ning ngarep emper tuku. Kan kita gak tega nowo. Ya udahlah biarin sak. Kadang kita sering kan neng luar kota ketemu di depan toko ada mbah sepuh dodol makanan. Pinten mbah? 10.000. Kadang kita mikir, ini sapa sing tuku sakmene 10.000. Tapi kan kita mau nawa juga gak mungkin, mau gak beli kok ya kasihan. Pada orang-orang seperti itu bantulah sehingga meringankan beban mereka. Itu sahih, human, tapi tidak boros. Kita diajarkan oleh Nabi berperilaku dermawan tapi tidak boros. Beda, like boros itu kan, tapi saya kira hati kita masing-masing tahu kan. Beda nih boros sampai sahi. Kadang kita tuh kan susah mendefinisikan, tapi kita kan paham. Aku tuh boros apa dermawan. Karena ada orang yang kemudian nyambut gawe suwe tapi gak nyentel. Karena boros. Karena memang agak mudah bedanya tipis banget antara boros dengan dermawan. Tapi saya katakan, ini boros tidak, itu beda. Kemudian hemat dan pelit, itu kan juga bedanya tipis banget. Mbak sampean ku pelit po hemat aja nih, nggak jelas misalnya. Nah, tapi kita paham, kita itu pelit atau hemat. Nabi mengajarkan agar kita itu menjadi dermawan, tetapi tidak boros. Kita itu menjadi orang yang hemat, tetapi tidak pelit. Orang yang dermawan itu masuk surga. Tapi kalau israf itu kan berlebihan. Boros. Boros itu kan temannya setan. Kalau israf berlebihan, boros itu temannya setan. Kalau sahih itu cadangannya surga. Beda loh. Jadi kalau kita itu boros itu nggak benar, itu setan. Tapi kalau kita dermawan itu justru adalah orang yang dicadangkan surga. Satu kata Nabi, likuli sahin untuk orang yang dermawan, watakiyin dan takwa. Takwa itu apa takwa itu? Nah, biasanya kalau khutbah Jumat, marilah kita bertakwa, yaitu menjalankan apa perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya itulah takwa. Kalau dalam Al-Quran banyak definisi-definisi toh. Termasuk orang yang takwa adalah kalau dibacakan ayat Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatu imana. Kalau maca Quran, semakin dia maca Quran, semakin bertambah imannya. Kalau mendengar tanda-tanda kebesaran Allah, dia akan menangis. Paling enggak bergetar hatinya. Karena itu sebagai tanda kita punya hubungan batin dengan Allah. Yang sering Ustaz sampaikan kan gini, sama dengan Anda lah. Kalau kita itu ada, hati kita ada sesuatu dengan orang, maka begitu nama dia disebut, itu kan kita teratap. Gitu kan. Kan begitu. Krungu nama dia tuh langsung tanta langsung pucat misalnya. Hati kita tuh kan langsung teratapan toh. Loh, apa kok
teman saya kok nyebut nama dia. Kenapa hati kita itu bergetar? Karena ada ikatan batin kita dengan dia. Begitu juga kita dengan Allah. Kalau hati kita punya ikatan dengan Allah, maka ketika Allah disebut, hati kita juga bergetar. Nah, pertanyaannya kan, apakah kalau kita ngaji Quran, apakah kalau kebesaran Allah disebut, hati kita itu bergetar? Sama seperti ketika seseorang disebut di depan kita. Itulah muttaqin. Nah, orang yang bertakwa dan orang yang dermawan itu dijanjikan oleh Kanjeng Nabi. Itu adalah orang yang dijamin akan surga itu diciptakan untuk dia. Qalat, kemudian jawab sapa surga, raditu, seneng, sapa ingsun, ridho sapa ingsun. Wah, kalau gitu oke lah, mungkin bahasa kita begitu. Ya Allah, saya ini diciptakan untuk siapa? Kamu untuk ini dan ini. Surga itu diciptakan untuk orang dermawan dan muttaqin. Kata surga, raditu. Setelah surga matur ke Allah, waqala, kemudian nanya sapa annarun neraka. Ya Rabbi, lima khalaqtani, kepada siapa aku diciptakan? Kata neraka juga bertanya, loh kalau surga itu untuk orang yang dermawan dan muttaqin, kalau saya neraka ini diciptakan untuk siapa? Qala jawab sapa Allah, satu likulli bahilin, untuk orang yang pelit. Pelit. Orang yang pelit itu jaminannya neraka. Kira-kira sampean pelit enggak? Marilah kita belajar menjadi tidak pelit. Satu. Kemudian yang kedua, wa mutakabbirin. Apa mutakabbirin? Orang yang sombong. Orang yang sombong itu cadangannya neraka. Anda masih ingat riwayatnya iblis? Iblis itu dulu di surga. Iblis itu kalau dalam Al-Quran kan dianggap diceritakan sebagai bagian dari jin. Jadi bagian dari iblis itu maknanya pembangkang. Jadi karena itu kan fasa jadu, semua sujud pada Adam, ila iblis, kecuali pembangkang. Ya siapa yang membangkang? Allah nggak ngasih tahu kita. Pokoknya ada kelompok yang membangkang. Siapa yang membangkang? Itu aminal jin, dari anggota jin. Jin dulu kelompok malaikat dan jin itu di surga. Mereka ahli ibadah. Mereka sudah ada sejak sebelum Adam. Adam itu kan makhluk yang terakhir diciptakan. Kemudian Allah menciptakan Adam. Setelah Adam jadi, kemudian semua disuruh sujud. Iblis itu dulu dalam riwayatnya adalah Sayyidul Malaikah, yaitu juraganya malaikat. Saking ibadah yang luar biasa di surga, sampai dia menjadi ketua malaikat. Tapi begitu disuruh sujud pada Adam, dia menjadi keluar sombongnya. Ya pada kita lah. Kita kan sering toh, karena kita sudah senior. Awal-awal ini kan semester akhir. Mahasiswa ya. Hari itu mulai ketemu ponaan kita yang cuwili. Kadang metu toh gaya gemede nih. Iblis juga gitu. Awal-awal itu nih surga suwe, senior. Mari ngono pangeran gawe Adam lagi dadi, dan kita disuruh sujud pada dia. Kemudian keluar sombongnya. Kenapa dia sombong? Atas dasar apa kesombongannya? Nah, kita bisa belajar dari sini. Orang sombong itu bisa macam-macam. Orang sombong itu bisa karena fisiknya, karena kita ganteng, karena kita ayu. Jadi kita, saya akan lebih cantik dari dia. Masuk aku melakukan yang gurih. Bisa toh? Yang cantik harus di depan. Atau bisa juga karena ibadah kita. Karena merasa ilmunya lebih tinggi, semesternya lebih tinggi, kemudian kita lebih. Tapi iblis ngajari kita, walaupun dia ahli ibadah, dia tidak menyombongkan prestasinya. Jadi walaupun dia ahli ibadah, dia nggak mengatakan, loh saya kan ahli ibadah, kenapa harus saya sujud pada Adam yang belum ibadah? Enggak. Tapi dia menyombongkan asal-usulnya. Gitu kan? Kemudian ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mau sujud pada Adam? Apa jawabannya?
khalaqtahu min tin wa khalaqtahu min nar. Khalaqtani min nar. Engkau menciptakan Adam dari tanah dan engkau menciptakan aku dari api. Dan api lebih baik dari tanah, coba. Berarti dia menyombongkan asal usulnya. Itu podo karo kita ngomong, saya, bapakku, itu pejabat. Bapaknya dia, itu anak gue bapakku. Kan podo itu logikanya. Kalau kita kemudian menyombongkan asal usul kita, karena kita itu anaknya orang hebat, maka apa bedanya kita dengan iblis? Iblis karena menyombongkan asal usulnya itu diusir dari surga. Bila kita sekarang nggak di surga, apa ya kira-kira bisa masuk surga? Dan itu sering, karena itulah kalau kita belajar Al-Quran ini kemudian kita sadar iblis itu sering menyombongkan, kesalahannya adalah sombong karena asal usul. Dan kita manusia sering begitu, menyombongkan asal usul kita. Bapak kita, nenek moyang kita, yang sekarang lagi rame di Twitter, ada seorang dosen yang merasa lebih hebat karena dia anaknya ningrat biene, keturunannya, kan ada tuh sekarang lagi rame, diproses sekarang seorang dosen. Karena dia menulis di Twitter bahwa dia lebih hebat dari yang lain karena dia keturunannya ini. Karena sekarang diproses, walaupun dia sudah minta maaf. Sering mungkin kita tidak menulis di Twitter, tapi kayak di kita punya perasaan itu. Merasa kita turunannya orang hebat. Ada sebuah statement yang bagus kemarin. Saya lupa siapa yang nulis, tapi mengingatkan kita begini. Kalau kemudian kita itu menyombongkan bapak kita, kira-kira pantas nggak? Kayaknya nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Karena kita tidak punya kontribusi untuk membesarkan bapak kita. Terus kenapa kita menyombongkan bapak kita? Wong kita tuh nggak punya kontribusi. Tapi lah bapak kita kemudian memamerkan kita, itu masih pantas. Karena bapak kita punya kontribusi untuk membesarkan kita. Lah orang tua memamerkan anaknya karena anaknya berprestasi itu masih logis. Tapi lah anak memamerkan bapaknya itu nggak logis. Karena kita tidak punya kontribusi terhadap kebesaran bapak kita. Mestinya kan, karena itulah Nabi mengatakan, pemuda yang baik bukanlah pemuda yang mengatakan bapakku begini, tapi pemuda yang hebat adalah ini loh prestasiku. Aku lulus S1 dengan IPK 4,1 misalnya kan. Nah, itu bukan kemudian bapakku ini, mbahku ini, enggak. Karena kita tidak punya kontribusi terhadap kebesaran beliau-beliau. Karena itulah orang yang sombong, kata hadis ini dikatakan neraka itu diciptakan satu untuk orang yang pelit, yang kedua untuk orang yang sombong. Qalat kemudian jawab sopo neraka, ana lahuma. Ana te ingsun iku lahuma untuk dua ini, yaitu pelit dan sombong. Ya Ali, man sapane wong khalafa yang melawan sopeman hawahu ing nafsu man kanat mongko ono apa al jannatu surga iku makwahu akan menjadi tempat kembali man. Hawa kita tahu ya, di dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Dulu kayaknya skripsinya ibu itu tentang hawa ya. Nanti bisa dibaca skripsinya itu tentang apa bedanya hawa dan nafsu. Tapi bukan hawa Jawa loh ya. Wong Jawa itu kan ngomong ya hawa. Nah ini hawa. Biasanya kita mengistilahkan hawa nafsu. Nafsu itu kalau kita baca dalam banyak riwayat, nafsu itu adalah sebagian dari sebuah entitas yang diciptakan Allah yang punya default gawan bayek untuk membangkang. Jadi nafsu itu gawan bayek yang membangkang. Dalam banyak riwayat, terutama Anda bisa baca dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Arabi. Itu diriwayatkan begitu dulu Allah menciptakan nafsu, itu ditanya, man anta wa man ana. Lagi gawe oleh Allah gawe. Ini nafsu jadi kun fayakun jadi. Kemudian Allah nanya, man anta? Engkau siapa? Dan man ana? Aku siapa? Apa jawaban nafsu?
ana ya ana, anta ya anta. Coba, itu kan luar biasa toh. Lagi dadi ku wis egone gede banget. So, kamu siapa? Ya aku. Biasanya mahasiswa semester 1. Aku. Biasanya kita ingatkan, itu tidak etis untuk mengatakan aku. Saya itu lebih etis. Kadang kan merasa metu egone. Nah, itu gawanane nafsu. Nafsu itu begitu ditanya pertama lagi dadi, lagi lahir itu wis yo ana, anta yo anta. Kamu yo kamu, aku yo aku. Kemudian Allah murka karena jawaban itu. Hanya nafsu itu disiksa di neraka sekian lama. Begitu disiksa, diangkat lagi, jawabannya podo. Yo anta, ana yo ana. Artinya siksaan neraka itu tidak membuat nafsu berubah. Nah, kemudian oleh Allah disiksa lagi di neraka dengan tidak diberi makan. Setelah tidak lama nggak diberi makan, kemudian dia mengatakan, anta robbi, engkaulah Tuhanku, wa ana abduka ad-dhaif. Aku adalah hambamu. Jadi pengakuan nafsu, egonya itu bisa ditundukkan, itu setelah tidak dikasih makan. Karena itu ketika nafsu kemudian oleh Allah dimasukkan menjadi bagian dari diri seseorang, menjadi bagian dari aspek entitas psikologis orang, maka kalau kita ingin menundukkan nafsu, caranya dengan poso. Poso, Ustaz, saya itu sudah nafsu banget untuk nikah. Padahal baru semester awal, ya poso. Mulanya Kak, enek santri awal kok rajin poso. Itu alternatifnya bisa macam-macam. Bisa karena ibadah, bisa macam-macam. Misalnya. Tapi yang pasti adalah cara menundukkan nafsu adalah dengan puasa. Tapi nafsu itu yang gawan bayek pembangkang tadi bisa ditundukkan, bisa dilatih. Sehingga kalau kita belajar tasawuf, ada nafsu amarah. Itu nafsu yang istilahnya belum berubah. Nafsu amarah itu nafsu yang default, yang gawan bayek membangkang. Nafsu ini kalau kemudian sudah dilatih, tapi belum stabil, namanya nafsu lawamah. Jadi cik mut-mutan, lagi sadar, ngaji sampai isu. Tahajud sampai isu, tak gak sadar turu mulai subuh sampai asar. Itu berarti pribadinya belum stabil, belum istiqomah. Itu namanya nafsu lawamah, belum istiqomah. Nanti kalau nafsu ini sudah stabil, namanya nafsu mutmainnah, sudah stabil, sudah tertundukkan dan stabil. Nafsul mutmainnah inilah yang kemudian di Al-Quran dikatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Orang yang kemudian bisa kembali kepada Tuhan. Nah, nafsu itu pada dasarnya mengajak pembangkangan, karena itu di sini dikatakan siapa yang bisa mengendalikan nafsunya, maka janjinya kanjeng Nabi, surgalah tempat kembalinya nanti. Waman sapane wong atau yang taat mengikuti sepoman hawahu ing nafsune man kanat mongko ana apa jahannamu, neraka jahanam iku maswahu sebagai balasannya. Sebaliknya siapa yang mengikuti ajakan nafsu, maka dia akan tergelincir ke neraka. Sementara siapa yang bisa mengendalikan nafsunya, insya Allah surgalah tempat kembalinya. Sehingga yang harus kita kendalikan adalah salah satunya mengendalikan nafsu kita. Baik, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.